Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah suhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil berniat i'tikaf, marilah sama-sama kita mengikuti pengajian sirah pada hari yang berbahagia ini, masih dengan kajian Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab ke-25 tentang makanan atau lauk pauk yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya dimakan bersama roti sebagai makanan pokok. Jadi ada lauk pauknya, dan itu pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Hadis ke-162 kita ulang sedikit, walaupun ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanadnya, dan hadis ini ada juga dalam Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia bercerita, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Ada seorang tukang jahit mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya untuk makan hidangan yang sudah disiapkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh sahabatnya untuk makan di rumahnya, dan Rasulullah memenuhi undangan tersebut. Ini menunjukkan kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat beliau yang rendah hati, tawadhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan sahabatnya, pun seorang tukang jahit. Siapapun yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang tanpa melihat apa makanan yang dihidangkan. Jadi itu bukan hanya memenuhi undangan para pembesar, tapi bagaimana kalau yang mengundang itu seorang rakyat jelata umpamanya, orang yang hidupnya pas-pasan, dan mungkin kita tahu hidangan yang akan dihidangkan apa itu. Kalau Rasulullah, dia akan hadir memenuhi undangan tersebut. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari sikap Rasulullah ini adalah kemuliaan akhlak beliau dan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas, kemudian Anas melanjutkan ceritanya, fazahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila zalika ta'am. Maka aku pun pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jamuan itu. Karena Anas ini adalah sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah, pembantu Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dan usianya masih kecil waktu itu. Rasulullah tiba di Madinah, Anas usianya 10 tahun. Langsung dihantar oleh ibunya menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi wafat, lebih kurang usia Anas 20 tahun begitu. Lebih kurang. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir. Lantas sahibul hajah, jadi orang yang mengundang tadi, menyuguhkan, mendekatkan makanan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang makanan itu berupa khubzan min sya'ir, roti yang terbuat dari syair, sejenis gandum, tapi tentu kualitasnya di bawah hintah. Gandum itu punya jenis-jenis, punya level-level ya. Syair ini yang sederhana lah, yang mungkin dimakan oleh orang-orang yang hidupnya pas-pasan. Gandum murah ya. Roti yang terbuat dari syair. Wa marakan, dan kuah. Dia ada kuahnya. Fihi dubba wa qadid. Di situ ada dubba dan qadid. Sebelum kita membahas jenis lauk pauk yang dihidangkan bersama roti syair tadi, di sini ada juga satu adab dalam menghidangkan jamuan kepada tamu yang datang. Disebutkan di sini salah satu adab dalam jamuan itu adalah ketika kita menyambut tamu, kita dekatkan makanan yang kita suguhkan itu kepada tamu. Jadi kita buat tamu itu betul-betul mendapatkan pelayanan yang terbaik dari orang yang menyambutnya. Ini adab. Adab dalam dhiyafah, dalam menyambut tamu. Jadi makanan itu dihidangkan, didekatkan. Jadi supaya tamu ini tidak sungkan. Ya, secara umum adab kita menerima tamu salah satunya adalah kita membuat tamu itu tidak merasa sungkan. Dia betul-betul nyaman dengan apa yang kita suguhkan. Baik dari tata letak hidangannya itu, cara kita menyambut, cara kita mempersilahkan, wajah tuan rumah juga di setel. Jadi jangan nanti senyumnya senyum sinis, jadi orang makan pun tidak selera. Sambutannya baik, ramah. Itu hal-hal yang mungkin sudah kita pahami. Ini diperkuat lagi dalam hadis ini. Seperti dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan ini Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam surah Az-Zariyat ayat 26-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ini kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menyambut tamu-tamunya. Yang tamu itu adalah malaikat, para malaikat yang datang dalam wujud manusia. Kemudian Nabi Ibrahim pergi dengan diam-diam menemui istrinya. Kemudian dia memasakkan untuk tamu itu seekor anak sapi yang gemuk. Jadi Nabi Allah Ibrahim memilih daging yang paling bagus untuk tamu ini. Beliau sangat memuliakan tamu. Lalu dihidangkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada mereka, para tamu. Dan Nabi Ibrahim katakan, silahkan anda makan. Tidakkah kalian makan hidangan ini? Silahkan. Nabi Allah Ibrahim mempersilahkan. Walaupun tamu-tamunya tidak makan. Yang datang ini bukan manusia lapar. Yang datang ini malaikat. Dengan misi tertentu menyampaikan pesan-pesan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Tapi yang kita lihat perlakuan Nabi Ibrahim kepada tamu yang datang. Kemudian di sini disebut hidangan yang dihidangkan kepada Rasulullah adalah khubzan min syair tadi. Yaitu roti dari syair. Kemudian kuah marak yang berisi dubba dan qadid. Ya, jadi di sini saya coba meralat ya.
Pada pertemuan kemarin saya pernah menjelaskan dubba, ya. Masih ingat apa yang saya katakan waktu itu? Kikil, ya, kikil. Ya, jadi ternyata ketika kita melihat syarah-syarah yang lain, dubba itu bukan kikil. Mudah-mudahan kesalahan ini bisa diralat. Ya. Dubba itu kalau disebut dalam syarah adalah al-qara', sejenis labu. Jadi jauh sekali, ya. Mohon maaf hadirin sekalian, jamaah sekalian. Ini kesalahan yang fatal sebenarnya. Saya akui itu kesalahan. Saya sampaikan terus, ini salah, bukan kikil, tapi dubba itu adalah al-qara', sejenis sayuran dari labu, labu tanah. Jadi mohon maaf kalau dalam minggu ini banyak yang sudah makan kikil, mungkin naik kolesterolnya, ini gara-gara Ustaz ini salah menjelaskan. Jadi saya sampaikan ralatnya ini. Saya mohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan saja, nanti jangan dibully pula di media, kan. Salah. Ya, jadi al-qara' itu tanaman sejenis labu tanah, ya. Dia punya macam-macam jenis dia. Dan ini termasuk makanan yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada istilah dubba, ada qara' dan ada yaqdin. Yaqdin itu makanan yang mirip-mirip. Satu rumpun dia, walaupun punya ukuran, punya bentuk dan warna yang berbeda-beda. Jadi di dalam kuah itu ada dubba, sayuran sejenis labu yang sangat disukai Nabi, dan qadid. Nah, kalau qadid ini langsung dijelaskan oleh para pensyarah, qadid ini adalah daging yang dipotong-potong, diiris-iris, ya. Kemudian dibumbui garam dan dikeringkan dengan sinar matahari sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. Mungkin padanan kata yang paling sesuai untuk ini adalah dendeng, ya. Semacam dendeng gitu. Cuma kalau dendeng versi kita itu sudah ada ditaruh bumbu-bumbu yang lain. Kalau mertua saya masak dendeng itu saya tengok ada ditaruh kuzbarah, auh, apa bahasa Indonesia? Ketumbar, ditaburi auh, ketumbar. Ya. Jadi sejenis itu. Jadi daging yang dikeringkan sehingga bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jadi rupanya qadid ini, dendeng ini juga menjadi makanan yang populer di kalangan orang Arab yang mereka menjadikannya sebagai lauk pauk dimakan bersama roti. Jadi sempurna sudah, ya, ada kuah, ada dubba dan ada qadid. Jadi dalam satu hidangan itu dimakan bersama roti, dicelup, ya, untuk roti dicelupkan ke dalam kuah tersebut. Ya, seperti orang makan canai dengan kuah kari, ada dagingnya di dalam, kira-kira seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas mengatakan, "Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba hawalai al-qas'ah." Maka kemudian aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabisi dubba itu tadi, ya, di sekeliling piring tempat makanan itu dihidangkan. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dubba itu di mana, karena Nabi suka makan ini, kemudian Nabi makan, menghabisinya. Maksudnya di bagian piring yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan, karena piring yang dimaksud di sini qas'ah, di sinilah piring besar, bukan piring yang kita makan biasa untuk porsi satu orang. Tapi piring yang bisa dimakan yang cukup untuk beberapa orang, qas'ah. Nanti kita lihat urutan-urutan dari piring itu dalam bahasa Arab, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bukan artinya Rasulullah itu menghabisi semua dubba yang ada di piring besar itu. Itu bukan akhlak Rasulullah. Itu Rasulullah tidak pernah bersifat rakus, tamak seperti itu. Di situ juga ada Anas. Maksudnya Nabi menghabiskan di bagian yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sesuai dengan adab yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya. Salah satunya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah, dari anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah
Ummu Salamah ini waktu menikah sudah punya anak dari Abi Salamah, dari suami pertama, namanya Umar bin Abi Salamah. Umar bercerita, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku masih kecil, masih kanak-kanak dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa. Ketika menghadiri jamuan makan, tangan si anak ini Umar tadi itu bergerilya ke sana kemari tangannya itu. Jadi dia makan dari semua bagian yang ada di piring itu. Tangannya itu meraih makanan dari semua bagian yang ada di piring itu. Jadi menunjukkan kurangnya adab. Ya wajar karena ini masih kecil. Anak ini belum mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatiku, mengatakan, ya gulam, wahai ananda, sammillah, bacalah bismillah sebelum makan, baca dulu bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ya, jangan dua-dua tangan difungsikan ketika makan. Satu saja, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu, yang ada di hadapanmu. Jadi jangan meraih makanan lain yang jatah orang lain dimakan yang ada di depanmu. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi kepada anak tirinya, dan ini ajaran untuk kita semua. Tentu berarti Rasulullah tidak mungkin menghabisi dubba itu yang ada di piring besar itu dari semua bagian. Jadi hanya pada bagian yang ada di dekat Rasulullah atau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thank you.